Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya, silakan silakan. Terkait af'alul khamsah Ustaz. Ya. Kalau di asmaul khamsah, isim-isim yang 5 kan ada memang 5 Ustaz, 5 kosakata kayak abuka, kuka gitu kan. Ya, Kalau ini dia bukan bukan kosakatanya Ustaz ya? Atau bukan. Ya, berarti lebih ke yang huruf akhirnya Ustaz ya? Alif nun dan waw nun itu Ustaz. Jadi ya, semua kosakata jikalau ada alif dan nun berarti termasuk fiil yang 5 gitu Ustaz. ya, betul. Ya, betul. Jadi untuk af'alul khamsah itu adalah dari tasrif fi'il mudhari. Itu kan tasrif fi'il mudhari ada 14. Dari tasrif fi'il mudhari itu yang tasrif fi'il mudhari'nya diakhiri alif nun, waw nun, atau ya nun. Nah, di akhiri alif nun maka dinamakan dengan alif tasniyah karena itu menunjukkan dua. Waw dan nun, wawnya dinamakan waw jamaah karena menunjukkan banyak. Terakhir ya nun dinamakan juga ya mukhatabah karena kalau fi'il mudhari diakhiri ya nun artinya kamu perempuan. Misalnya tadribu itu tadribu kamu laki-laki telah sedang memukul. Kalau tadribina kamu seorang perempuan telah sedang memukul. Nah, gitu. Jadi wajannya ada 5 saja, ya. Yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, terakhir taf'ulina. Seperti itu. Masih ada yang ditanyakan? Silakan. Baik. Kita masuk ke materi baru. Kemarin sampai fi'il mudhari aja ya. Sekarang lanjut ke fi'il amar ya. Iya benar Ustaz. Baik. Sore, Filamar belum. Nah, sekarang fi'il amar. Jadi fi'il amar itu adalah kata kerja yang menunjukkan kepada meminta sesuatu, perintah. Ya. Tasrif fi'il amar sedikit kalau tasrif fi'il amar. Ya. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Cuma 6 saja. Jadi untuk tasrif fi'il amar cuma 6. Tadi kalau tasrifnya fi'il madi ada 14. Menyesuaikan domir. Domir ada 14. Maka tasrif fi'il madi juga 14. Karena menyesuaikan jumlah domir. Begitu pula tasrif fi'il mudhari sama. Adapun untuk fi'il amar, kebutuhan domirnya cukup 6. Karena fi'il amar itu memerintahkan. Berarti domir yang diperlukan hanya kamu saja, mukhatab saja. Ya, mukhatab kamu. Maka uf'ul, kerjakanlah olehmu satu laki-laki. Uf'ula, kerjakan olehmu 2 laki-laki. Uf'ulu, kerjakan oleh kalian banyak laki-laki. Uf'uli, kerjakan olehmu 1 orang perempuan. Uf'ula, kerjakan oleh kamu 2 orang perempuan. Uf'ulna, kerjakan oleh kalian banyak perempuan. Jadi tasrifnya lebih mudah, ya, lebih sedikit, dan yang paling banyak hanya madi dan mudhari. Nanti kesananya sedikit, ya. Tasrif untuk selanjutnya nanti sedikit. Ustaz, Ya, silakan. Tarbi, silakan. Ada yang tanyakan? Sampai di sini paham insya Allah? ya Allah paham. Jadi Insyaallah paham Ustaz. alhamdulillah. Untuk fil amar tasrifnya cuma 6 saja, ya. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Silakan dihafal. Kalau susah ngapal, ingat-ingat aja. Uf'ul kalau 2 tambahkan alif, uf'ula. Kalau banyak tambahkan waw, uf'ulu. Uf'ul ketika mau memerintahkan 2 orang, uf'ula. Ya. Kalau ingin memerintahkan banyak, uf'ulu. Atau bisa juga dengan menggunakan kaidah untuk memudahkan, misalnya alif dapat 2,
waw dapat banyak. Nah, jadi ingat, alif dapat 2, waw dapat banyak. Artinya kalau tambahan alif jumlahnya 2. Kalau tambahan waw jumlahnya banyak untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tambahkan ya, uf'uli. Ya. Untuk banyak perempuan tambahkan nun, uf'ulna. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Baik, coba latihan dulu nih. Usjud. Silakan Farib di tasrif, usjud. Usjud, usjuda, usjudu, usjudi, usjuda, usjudna. Mumtaz. Pak Imran, ukhruj. اخرج اخرجا اخرجوا اخرجي اخرجا اخرجنا Mumtaz. Fanur, udkhul. Udkhul, udkhula, Benar. udkhulu, udkhuli, udkhula, udkhulna. Mumtaz. Pak Arbi, idhab. Di mana, Ustaz? Idhab. Idhab, idhab. Saya nggak bisa, Ustaz. Oh, belum ya. Tinggal ditambah alif. Idhab. Jadi idhaba. Idhab, idhaba, idhabna, Idhabu dulu. Idhabu. idhabu, Idhabi. idhabi, Idhaba. idhaba, Idhabna. idhabna. Nah, jadi kalau idhab untuk satu orang, pergilah kamu seorang laki-laki. Kalau 2 tinggal tambahkan alif, idhaba, panjangkan. Ya. Kalau banyak, untuk banyak, merintah banyak orang, tambah waw, idhabu. Idhab, pergilah satu orang laki-laki. Idhaba, pergilah 2 orang laki-laki. Idhabu, pergilah banyak laki-laki. Nah, gitu. Kalau perempuan, idhabi, idhaba, idhabna. Nanti tinggal dilatih aja ya. Tapi paham ya cara ngartikannya, Pak Insya Ardi? Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi selanjutnya, Pak Arif Ijlis, silakan. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Mumtaz. Pak Imran, iftah. Pak Imran, silakan iftah. Panur dulu boleh, iftah. Siapa, Ustadz? Panur dulu boleh, iftah. Masih Pak Imran ya? Pak Imran, belum connect. Panur dulu aja, boleh. Iftah, Ustadz. Ya, iftah. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Mumtaz. Coba Pak Arbi, dicoba, ungdur. Yang mana, Ustadz? Ungdur yang ini. Ungdur. Undur, undur, undurla, Ungduro, unduro, undurni, unduru. Pakai unduru, tambah dulu. Unduru, terus. undurni, Unduri, betul. Ungduro undurla, lagi. Terakhir. Ungzurna. undurna. Baik, tinggal dilatih lagi, insya Allah. Pak Imran, irji. Halo, Pak Imran. Oh, kita tunggu Pak Arif aja dulu. Pak Arif, silakan, irji. Irji', irji'a, irji'u, irji'i, irji'a, irji'na. Mumtaz. Pak Imran, halo, sudah gabung. Ya, Pak Nur, isyrab. Isrob, isroba, isrobu, isrobi, isroba, isrobna. Mumtaz. Coba pelatihan lagi Pak Arbi, iqra.
Ikro. Ikrou. Panjangan dulu. Ikro'a tambah alif. Ikro'a. Iya betul. Ikrou. Betul. Ikrona. Ikro'i dulu. Ikroi. Ikrona. Ikro'a dulu. 2 kali. Ikro'a, ikro'na. Ikro'a. Ikrona. Mumtaz. Pak Arif, is'al. Is'al, is'ala, is'alu, is'ali, is'ala, is'alna. Baik. Isma, Pak Imron. Ya belum connect. Silakan Pak Nur. Isma. Tarbi aja Ustadz. Ya. Biar tambah kencang. Oh ya boleh Pak Arbi. Supaya makin Tarbi kencang. aja dulu. Biar tambah ini. Supaya makin mantap. Boleh dilatih. Isma. Silakan. Pak Arbi. Isma'a. Mumtaz. Isma'na. Isma'a. Isma'u dulu. Isma'a. Isma'na. Isma'i dulu. Isma'i. Isma'a. Isma'i. Isma'na. Isma'a. Isma'na. Ya, jadi isma, kemudian isma'a untuk 2 laki-laki. Isma'u untuk banyak laki-laki. Isma'i untuk 1 perempuan. Isma'a lagi untuk 2 perempuan. Isma'na untuk banyak perempuan. Ya, jadi pertama A, U, I. A dulu, kemudian U, I, A lagi, baru na. Pertama apa tuh? Yang pertama kan if'al, sukun. Yang kedua tambahkan alif, panjangkan. Isma'a. Jadi awalnya sukun, kedua berharakat patah dan dipanjangkan. Isma'a. Kemudian domahkan. Isma'u. Kemudian kasrohkan. Isma'in. Patah, domah, kasroh. Patah lagi. Isma'a. Kemudian terakhir isma'na. Ya. Pak Arbi belum punya bukunya? Belum Ustaz. Oh ya, nanti saya kirim tulisannya insya Allah. Ya, ini saya kirim nanti. Sampai di sini insya Allah udah paham ya. Tasrif fi'il ya. Insya Allah sudah paham. Tinggal dilancarkan aja tasrifnya. Insya Allah. Tinggal dihafal juga. Taib. Nah, kesimpulan pembagian fi'il. Ya. Berarti fi'il itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Lalu fi'il madi terbagi menjadi 2. Ada fi'il madi ma'lum, ada fi'il madi majhul. Kalau fi'il madi ma'lum maknanya aktif. Artinya telah bukan fasik ya. Fataha telah membuka. Syariba telah minum. Yang kedua fi'il madi majhul. Kalau fi'il madi majhul maknanya fasik. Ya. Berarti artinya telah di. Nah, telah di. Tadi kalau ma'lum telah kalau majhul telah di. Wajahnya pu'ila. Polanya adalah pu'ila. Domah pertama, kasroh sebelum akhir. Putiha. Jadi telah dibuka. Kalau ini fathah telah membuka, putiha telah dibuka. Syariba telah minum, syuriba telah diminum. Begitu pula fi'il mudhari terbagi menjadi 2. Ada fi'il mudhari ma'lum, ada fi'il mudhari majhul. Kalau ma'lum berarti sedang atau akan yaftahu, sedang atau akan membuka. Kalau majhul berarti sedang atau akan dibuka. Yuftahu, wajannya yuf'alu. Domahkan awal, patah sebelum akhir. Itu kalau majhul. Lalu fi'il mudhari dilihat dari huruf akhirnya terbagi menjadi 3. Ya. Yaitu apa? Pertama fi'il mudhari sahih akhir. Huruf akhirnya sahih. Yang kedua fi'il mudhari mutal akhir. Huruf akhirnya alif, waw atau ya, huruf illah.
Terakhir af'alul Af'alul khamsah. khamsah. Baik, itu ya fi'il mudhari yang diakhiri alif nun, waw nun, atau ya nun. Yaf'ulani, yaf'uluna, Yaf'uluna, taf'ulani, taf'ulani, taf'uluna, taf'uluna. taf'ulina. Nah, baik. Sampai di sini paham insyaallah? Insya Allah paham. Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan Wajan apa Ustaz? ya. Latihan Wajan dulu. apa ya? Wajan itu timbangan ya. Timbangan itu maksudnya pola ya, pola dalam membuat kalimat, membuat kata. Itu wajan atau bentuk-bentuk lah ya. Nah, bentuk-bentuknya atau polanya. Ya, misalnya wajan fa'il nanti menggunakan pola fa'ilun. Gitu. Misalnya apa yang ngikutin wajan fa'ilun? Katibun. Katibun itu ngikutin pola fa'ilun. Harkatnya sama, bentuknya sama dengan fa'ilun. Itu namanya wazan. Gimana Pak Arbi? Paham? Insya Allah paham. Nah, insya Allah. Taib. Sekarang latihan dulu nih. Sebutkan fi'il madi, mudhore, dan amar dari fi'il-fi'il berikut ini. Coba tentukan nih fi'il madi, fi'il mudhore, atau fi'il amar. Fa'rif, yaftahu. Madi, mudhore, atau amar? Mudhari Ustaz. Mumtaz. Pak Imran, uskun. Fi'il amar. Mumtaz. Fanur, yantiqu. Mudore Ustaz. Mumtaz. Pak Arbi, gosala. Fi'il amar. Gosala, Pak Arbi. Salah apa ya, Ustaz? Ya. Fi'il apa? Mudore. Madi. Madi ya. Oh, Pak Arbi belum belajar ya? Belum belajar sama sekali? Belum. Baik, ya nanti ya. Fi'il madi itu wajahnya fa'a'la. Ini kan gosala ikutin pola fa'a'la. 3 huruf. Itu berarti fi'il madi. Jadi kalau ada kalimat ya atau kata yang polanya fa'a'la ya. Fa'a'la 3 huruf patah. Fa'a'la. Ini ikutin pola fa'ala. Berarti fi'il madi. Kalau ini menggunakan yaf'ilu. Nah, yantiqu. Nah, fi'il mudhari. Kalau ini uskun. Uf'ul. Kalau menggunakan pola uf'ul berarti fi'il amar. Paham insyaallah Pak Arbi? Insya Allah paham Ustaz. Baik. Baik, Pak Arif. Ifham. Afhamu. Bukan ifham. Afhamu. Afhamu. Fi'il mudhari Ustaz ya? Ya, betul. Fi'il mudhari. Ya. Apa artinya afhamu? Saya paham. Saya paham. Mumtaz. Saya sedang paham atau akan paham. Saya sedang Ya, paham. Oh. yukhrajuna. Pak Imran. Yukhrajuna. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari ma'lum atau majhul? Fi'il mudhari. Fi'il Majhul. mudhari ma'lum atau majhul? Majhul. Majhul ya. Yuf'alu. Betul. Yukhrajuna. Ij'al fanur. Fi'il amar. Mumtaz. Sajadu Pak Arbi. Yang mana Ustaz? Yang sajadu ini. Fi'il madi Ustaz. Ya, betul. Fi'il madi. U'budu Farid. Fi'il mudhari Ustaz. Betul. Fi'il mudhari. U'budu. Oh, fi'il amar. Ya, fi'il mudhari. Fi'il amar. U'bud. U'buda. U'budu. Nah, fi'il amar. Sembahlah. Beribadalah kalian laki-laki. Iftah, Pak Imran. Fi'il amar. Fi'il amar untuk. Syaribu Fanur. Fi'il madi. Fi'il madi. Apa artinya syaribu? Minumlah. Syaribu mereka banyak laki-laki. Fa'ilu
Berarti oh ya. Telah minum. Banyak laki-laki telah minum. Ya, mereka laki-laki banyak laki telah minum. Ubidu fa arbi. Fil amar Ustaz. Fil madi ya sama ya. Fil madi. Kerjaannya. Ini fil madi apa ini, Pak Nur? Fil madi maklum atau majhul? Yang mana Pak Ustadz? Ubidu. Ubidu fu'ilu. Fu'ila yuf'alu. Fu'ilu itu kan ya. Ubidu. Ya. Ubidu majhul ya? Ya, fil madi majhul. Artinya mereka laki-laki telah diibadahi berarti ya. Lah Ustadz, itulah Ya. bukan wajana fu'ila ya? Itu ngapa jadi ubidu? Asalnya ubida. Ditasrif. Ubida, ubidu. Nah, ditasrif ya. Ubida, ubidu. Oh, Kalau ubida, dia seorang laki-laki diibadahi. Ubida, dia dua orang laki-laki. Ubidu, banyak. oh iya saya paham. Tasrifnya sama ya, tasrifnya. Oh, iya. Berarti tetap ngikutin jamak sama mufrodnya ya? Iya, Fuila itu nggak pakem fuila ya? Tergantung Iya. kondisi jamak atau mufrod ya? ya kan bisa ditasrif. Fil madi majhul ditasrif sama seperti fil madi maklum tasrifnya. Oh ya, siap. Begitu pula fil mudhari ya. Ya. Takhruju farib, Yang mana Ustaz? takhruju. Takhruju fil mudhari Ustaz. Mumtaz. Isma'i fa Imran. Fi'il amar. Artinya apa Pak Imran? Isma'i? Dengarkanlah aku. Dengarkanlah aku. Isma'i. Oh, Isma'i, dengarkanlah. Satu orang. Itu perempuan. Ya, Isma'i dengarkanlah olehmu satu orang perempuan. Ya, kalau ini diakhiri ya berarti perempuan. Isma'i. Dakhaltum Pak Nur. Fi'il madi. Mumtaz. Uktula Pak Yarbi. Dakhaltum. Apa tuh? Uktula. Tula. Pak Arif dulu. Uktula Pak Arif. Uqtula fi'il amr Ustaz. Ya, fil amar dari uktul. Uktula oleh kalian berdua. Ya. Baik. Kutila Pak Imran. Kutila. Fi'il madi. Fi'il madi apa? Maklum atau majhul? Maklum. Maklum. Kutila. Oh, majhul. Majhul. Ya wajahnya fu'ila. Apa Iya. artinya kutila Pak Imran? Telah membunuh dua. Mereka dua laki-laki telah dibunuh. Oh, Karena fi'il majhul kan. Jadi mereka dua laki-laki telah dibunuh. Kutila. Yuqtaluna fanur. Taluna ya Ustaz. Ya. Mudore. Mudhari maklum atau majhul? Maklum. Maklum. Fu'ala yuf'alu. Majhul. Majhul. Coba diartikan Pak Nur. Yuqtaluna. Yuktaluna mereka laki-laki sedang dibunuh. Ya, mereka laki-laki sedang dibunuh. Yuqtalun. Arbi amarta. Bila apa Pak Arbi? Fi'il madi Ustaz. Ya, betul. Fi'il madi amarta. Su'ilat Pak Arif. Su'ilat. Ustaz.
Fi'il madi Ustaz. Fi'il madi. Ma'lum atau majhul? Majhul. Coba diartikan Pak Arif. Su'ilat. Dia perempuan sedang ditanya. Telah. Kalau fi'il madi telah. Oh ya, dia perempuan telah ditanya Ustaz. Idhaba, Pak Imron. Idhaba, berangkatlah ke idhaba fi'il amar. Mumtaz, fi'il amr. Yarji'na, Fanur. Yarji'na fi'il mudhari. Bisa diartikan apa yarji'na? Yarji'na mereka perempuan sedang kembali, sedang pulang. Mumtaz. I'lam, Pak Aribi. Pak Aribi, ilam apa? Fi'il apa? Madi, mudhari atau amr? I'lam, if'al. Sama dengan uf'ul. Madi, mudhari atau amr? Siapa Ustaz? Pak Arbi. Mudorek. Amr ya. Kalau akhirnya sukun itu amr. Sama dengan uf'ul. Jadi uf'ula berarti amr, perintah. I'lam, ketahuilah. Baik. Pak Arif, ya abudu. Fi'il mudhari Ustaz. Fi'il mudhari. Baik. Mumtaz. Selanjutnya, sebagaimana dalam islim itu ada mabni dan mu'rab, begitu pula dalam fi'il ada juga mabni dan mu'rab. Jadi fi'il juga terbagi dalam dua golongan. Ada fi'il mu'rab, ada fi'il mabni. Yang sudah kita pelajari kalau isim mu'rab itu paling banyak. Isim mabni hanya 5 golongan, 5 saja, 5 macam saja. Ya. Isim mabni seperti isim mausul, isim domir, isim isyarah, isim istifham, dan isim syarat. Sisanya isim mu'rab semua. Nah, begitu pula dalam fi'il terbagi menjadi dua. Ada fi'il mu'rab dan ada fi'il mabni. Ya. Fi'il mu'rab yaitu fi'il yang dapat berubah akhirnya disebabkan masuknya amil. Jadi ada fi'il mu'rab, fi'il yang huruf harkat akhirnya berubah-ubah. Jadi fi'il mu'rab adalah fi'il yang harkat akhirnya berubah-ubah. Ya. Sedangkan fi'il mabni ada fi'il yang tidak dapat berubah huruf akhirnya, harkat akhirnya. Harkat akhirnya tetap dalam satu keadaan, tidak berubah-ubah. Walaupun masuknya amil. Apa yang dimaksud dengan amil? Amil itu adalah yang mempengaruhi. Ketika ada huruf yang mempengaruhi. Nah, ketika ada huruf yang mempengaruhi jadi nasab, maka nasab. Kalau ada huruf yang mempengaruhi jadi jazm, maka jazm. Tapi ada fiil yang kondisinya tetap dalam satu keadaan tidak berubah-ubah walaupun masuknya amil. Jadi fiil murab. Contoh fiil murab adalah yaktubu. Yaktubu harkatnya domah. Ketika kemasukan lan jadi nasab. Lan yaktuba. Ketika kemasukan lam jadi jazm. Lam yaktub. Itu namanya fiil mu'rab. Fiil yang harkat akhirnya berubah-ubah ketika kemasukan amil. Paham insyaallah? Sampai di sini paham yang dimaksud dengan fiil mu'rab? Insyaallah paham Ustaz. Sama dengan isim mu'rab. Kemudian fiil mabni. Adapun fiil mabni tidak berubah harkat akhirnya walaupun kemasukan amil. Misalnya yaktubana. Ya, kemasukan lan tetap lan yaktubana. Kemasukan lam tetap lam yaktubna, tidak berubah. Ya, ketika kemasukan lam tidak berubah, ketika kemasukan lam pun tidak berubah. Maka fiil yang tidak berubah harkat akhirnya ketika kemasukan lam maka dinamakan dengan fiil mabni. Sampai di sini paham insyaallah?
Izin Ya Allah, Ustaz, ada paham. pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Di buku kan dijelaskan Ustaz, fiil yang tergolong mu'rab adalah fiil mudhari kecuali yang pertama tersambung dengan nun inasi, Ustaz ya kan? Ya, Nun yang menunjukkan perempuan, misalnya yashabna atau tashabna. Dan yang kedua, nun taukid yang ya, menunjukkan perempuan juga, yashabanna, tashabanna. Maksudnya ya. boleh kasih contoh Ustaz? Baik, ya. Insyaallah nanti kita kasih contoh. Oh ya Ustaz. Baik, kita lanjutkan dulu, baru nanti saya kasih contoh. Nah, ini termasuk nun niswah. Nun niswah itu nun yang menunjukkan mana banyak untuk perempuan. Dalam tasrif kan ada yaf'ulna dan taf'ulna, dua. Ya Ustaz. Nah, nun niswah itu berarti nun sebelumnya sukun. Nun yang sebelumnya sukun. Ya. Atau fi'il mudhari'nya berharakat sukun, kemudian ditambahkan nun. Yaktubna. Nanti kalau nun taukid tambahannya nun bertasydid. Dan huruf mudhari'nya, huruf akhirnya apa? Harkat fi'il mudhari' akhirnya berharakat patah. Yaktubanna. Itu. Ya. Tambahkan nun bertasydid. Baik. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari fi'il itu ada 3. Ada fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Tidak ada macam fi'il yang lain. Hanya 3 saja. Lalu dari 3 fi'il ini, mana saja yang termasuk fi'il murab dan fi'il mabni? Maka fi'il ini terbagi menjadi 2. Ada fi'il mabni, ada fi'il murab. Mu'rab. Fi'il murab hanya fi'il mudhari' saja. Di sebaliknya, kalau isim yang paling banyak itu murab. Ya. Fi'il mabninya cuma 5, isim mabni cuma 5, sisanya murab semua. Yang 9 macam isim itu murab semua. Tapi untuk fi'il yang mu'rab cuma 1. Apa itu? Fi'il mudhari. Ya. Semua fi'il mudhari mu'rab kecuali fi'il mudhari yang kemasukan nun inas dan nun taukid. Karena fi'il mudhari yang kemasukan nun inas atau nun niswah dan nun taukid jadi mabni. Maka fi'il mabni adalah semua fi'il madi. Di semua fi'il madi itu mabni. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, seterusnya sampai fa'altu, fa'alna. Itu semuanya mabni. Jadi yang mabni itu fi'il madi dan fi'il amar. Semua fi'il amar itu mabni. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ingat fi'il madi semuanya mabni. Fi'il amar semuanya mabni. Begitu pula fi'il mudhari ada yang mabni. Yaitu fi'il mudhari yang kemasukan nun inas atau nun niswah. Misalnya yadhhabna. Ini kalau yadhhabna huruf akhir ba'nya, huruf akhir fi'il mudhari'nya sukun, kemudian setelah itu na. Itu namanya nun niswah. Ya, maka di sini mabni dengan sukun. Yadhhabna, tadhhabna. Paham sampai di sini? Jadi fi'il Allah, paham. mudhari yang mabni adalah fi'il mudhari yang bertemu atau bersambung dengan nun inas. Nun inas ada nun yang menunjukkan banyak perempuan. Yadhhabna berarti mereka banyak perempuan. Tadhhabna kalian banyak perempuan. Ini mabni. Kedua, bersambung dengan nun taukid. Bersambung nun taukid nanti huruf akhir fi'il mudhari'nya berharakat patah. Yadhhaba. Kemudian tambahkan nun tasdid. Yadhhabanna, tadhhabanna. Sampai di sini paham insyaallah? Insyaallah paham Ustaz. Ada yang tanyakan? Paham ya? Jadi fi'il itu Artinya apa sih Ustadz? gimana? Kalau yang ditambahin taukid itu? Artinya sungguh-sungguh. Yadhhabanna, dia benar-benar Sungguh-sungguh. atau dia sungguh-sungguh pergi. Atau dia benar-benar pergi. Taukid, penguat. Kalau yadhhab kan biasa aja. Yadhhab, dia pergi. Misalnya Oh. yadhhab Ahmad,
Ahmad telah pergi, Ahmad sedang pergi. Ya, ya. Supaya percaya kan perlu ditaukid. Yadhhabanna, benar-benar Ahmad sedang pergi. Itu kalau menggunakan nun taukid berarti sebagai penguat untuk menguatkan saja. Gimana sampai di sini paham insyaallah? Insyaallah paham Ustaz. Paham. Kalau sudah paham. Nah, ya. Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan dulu. Fi'il mudhari ini fi'il mudhari yang mu'rab. Jadi ingat fi'il mudhari itu kebanyakannya mu'rab. Ya. Yang mabni cuma dua saja yaitu ketemu nun niswah atau nun taukid. Kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah jadi mabni. Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid jadi mabni. Tapi kalau tidak bersambung dengan nun taukid dan nun niswah maka mu'rab. Lalu i'rabnya fi'il mudhari menjadi tiga. Ya. Masih ingat ya? Kalau isim itu marfu, mansub, majrur. Nggak ada majzum. Untuk Apa teh? fi'il Pak, marfu, apa, Pak? mansub, dan Hah? majzum. Boleh. Ya. Jadi untuk fi'il itu marfu, mansub, dan majzum. Marfu dengan apa? Dengan domah. Ini ciri aslinya. Ya. Ciri asli rofa itu dengan domah. Yaktubu. Ya. Mansub dengan apa? Pak Nur? Tahu mansubnya dengan apa? Bil fathi. Ya, ingat kalau nasab dengan fathah. Lan yaktuba, lan yadhaba, lan yarji'a. Ada kemasukan lan maka nasab. Ya. Kemudian majumnya dengan apa Pak Imron? Pak Arif, majumnya dengan apa? Dengan sukun. Kasrah. Ya, jazm dengan Oh, sukun. ya. Jadi kalau rofa dengan domah, nasab dengan fathah, jazm dengan sukun. Sukun. Ini adalah ciri i'rab asli. Ya. Yaktubu ketika kemasukan lan jadi lan yaktuba. Ketika kemasukan lam jadi lam yaktub. Nanti ada ada huruf-huruf yang menasabkan. Ada juga huruf-huruf yang menjajemkan. Catatan adalah jadi fi'il mudhari itu asalnya rofa. Fi'il mudhari asalnya rofa. Ya. Fi'il mudhari kalau tidak kemasukan huruf nasab, tidak kemasukan huruf jazm, maka rofa, domah. Kalau kemasukan huruf nasab, maka jadi nasab. Kemasukan huruf jazm, maka jadi jazm. Itu rumusnya. Ya. Jadi rumusnya fi'il mudhari itu, kalau tidak ada huruf yang menasabkan, tidak ada huruf yang menjajamkan, kosong dari yang menasabkan dan menjajamkan, rofa. Yaktubu, yadhabu, yarji'un. Karena gak ada lan, gak ada huruf-huruf yang menasabkan. Dan juga gak ada huruf-huruf yang menjajamkan. Tapi ketika kemasukan huruf yang menasabkan, jadi nasab. Lan yaktuba, lan yadhaba, lan yarji'a. Kalau kemasukan huruf yang menjajamkan, jadi jajam. Lam yaktub, lam yadhab, lam yarji. Sampai di sini paham insyaallah? Pak Arbi paham insyaallah? Saya Allah paham, Ustaz. Alhamdulillah, paham ya. Intinya fi'il mudhari kalau tidak kemasukan huruf yang menasabkan, tidak kemasukan huruf menjajamkan, maka rofa dengan domah yaktub. Tapi kalau kemasukan huruf yang menasabkan, jadi nasab dengan patah lan yaktuba. Kalau kemasukan huruf jazam, maka jadi jazam dengan sukun lam yaktub. Sampai di sini paham insyaallah. Waktunya sudah jam 2 ya. Kita break dulu. Seperti biasa kita break dulu 5 menit. Setelah itu kita lanjutkan dengan pelajaran sorof insya Allah. Kita break dulu. Nyalain aja tuh kipasnya. Break Nyalain dulu lagi. 5 menit. Setelah itu kita lanjutkan. Ini loh, tombol yang hitam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, kita Salam kembali warahmatullahi. memulai acaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama mempelajari tasrif fi'il mudhari ma'lum, kemudian tasrif fi'il mudhari majhul. Kemudian juga tasrif fi'il mudhari disertai dengan huruf lan. Itu tasrif fi'il mudhari nasabnya. Tasrif fi'il mudhari mansub. Kalau kemasukan lan kan jadi nasab. Kemudian juga kita sudah mempelajari tasrif fi'il mudhari yang jazmnya, yang majzumnya, yang kemasukan lam. Ya, insyaallah. Dan alhamdulillah semuanya sudah setoran dan semuanya benar. Berarti sudah mulai paham. Baik. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu fi'il amar. Ya, ini hampir sama dengan pembahasan di Nahwu ya. Jadi karena ilmu Nahwu dengan ilmu sorof ini ada kaitannya, ada hubungannya. Baik. Fi'il amar adalah wa madalla ala talabi syai'in. Fi'il amar adalah apa-apa yang menunjukkan atas permintaan sesuatu. Intinya fi'il amar itu fi'il yang menunjukkan meminta sesuatu. Jadi, kata yang fungsinya adalah untuk meminta sesuatu. Atau bahasa mudahnya perintah. Itu fi'il amar itu perintah. Pola untuk memerintah. Maka menggunakan wajan fi'il amar. Ya. Pola untuk memerintahkan. Nah, fi'il amar itu memerintah kalau dari atas ke bawah itu memerintah. Tapi kalau dari bawah ke atas meminta ya, atau berdoa. Makanya doa itu sigohnya fi'il amar, bentuknya fi'il amar. Allahumma ghfir, perintah. Ya Allah ampunilah, menggunakan fi'il amar. Kalau dari Allah kepada hambanya itu perintah. Tapi kalau hambanya kepada Allah sang pencipta memohon, ya, berdoa. Semuanya sama menggunakan sigoh fi'il amar. Wajan fi'il amar, pola fi'il amar. Contohnya ijlis, duduklah oleh kamu seorang laki-laki. Duduklah kamu seorang laki-laki. Idhab, pergilah kamu seorang laki-laki. Urkud, apa artinya urkud, Pak Arif? Duduklah Ustaz, bukan? Tidurlah. Jadi kalau urkud Oh, tidurlah. tidur. Ada ayat yang mengatakan bunyinya begini, ayat yang bunyinya man ba'athana mim marqadina hadza. Oh iya. Man ba'athana, siapa yang membangkitkan kami min dari marqadina. Apa artinya marqadina? Tidur kami Ustaz ya. Ya, Tidur kami. tempat tidur. Marqad dari Tempat wajan tidur kami. maf'al, isi makan. Ya kan? Rokoda yarkudu rukudan, rokidun markudun, urkud la tarkud, markodun isi makan, tempat tidur. Ya. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, markud. Baik. Marfudin. Markud. Maaf. Nah, sigoh fil amar, bentuk-bentuk fil amar, pola-pola fil amar. Bentuknya ada 3. Untuk pola fil amar ada 3. Ya, sama dengan fil mudhari ada 3, fil madi juga ada 3. Kalau fil mudhari kan yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Yang beda di harkat ainnya. Yaf'ulu, doma ainnya. Yaf'ilu, kasrah ainnya. Yaf'alu, patah ainnya. Begitu pula dengan fil madi. Fa'ula, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa'ala, ainnya patah. Fa'ila, ainnya kasrah. Fa'ula, ainnya domah.
Fil amar juga ada 3 sigoh. Untuk fil amar menyesuaikan fiil mudhari'nya. Yang diperhatikan fiil mudhari'nya. Kalau fiil mudhari'nya yaf'ulu, berarti fiil amarnya uf'ul. Yaf'ulu berarti uf'ul. Kalau fiil mudhari'nya yaf'alu, if'al. Kalau yaf'alu, if'al. Kalau fiil mudhari'